Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabila Eka Valentina dengan NIM 200321100122 dari kelas Agribisnis B Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam gejala pada tanaman. Dari segi biologi, penyakit tanaman terjadi akibat adanya perubahan fungsi sel dan jaringan inang sebagai akibat gangguan yang terus-menerus oleh agensi patogen atau faktor lingkungan dan perkembangan gejala. Penyebab munculnya penyakit dan tanaman bisa terjadi karena suatu tempat ada tanaman, patogen, serta lingkungan atau segitiga penyakit karena 3 faktor. Agar muncul penyakit pada tanaman, pada ketiga faktor tersebut harus memenuhi syarat berupa tanaman harus peka, penyebab penyakit harus ganas, dan lingkungan pendukung. Akan tetapi, adanya keikutsertaan manusia dalam membudidayakan tanaman dapat mempengaruhi 3 faktor sebelumnya, karena manusia dapat menciptakan kondisi di mana penyebab penyakit dapat berkembang dengan baik. Gejala penyakit tanaman timbul akibat masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman dan menyebabkan terjadinya infeksi sehingga menimbulkan terjadinya perubahan pada sel atau jaringan tersebut. Berdasarkan perubahan yang terjadi pada sel, gejala penyakit dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe nekrotik, yaitu gejala yang terjadi akibat rusaknya atau matinya sel-sel tanaman. Gejalanya disebut nekrosis. Yang kedua, tipe hipolastis, gejala yang terjadi sebab akibat terhambatnya atau terhentinya perkembangan sel, gejala disebut hipoplasia. Yang ketiga, tipe hiperplastis, gejala akibat terjadinya perkembangan sel yang luar biasa, gejalanya disebut hiperplasia. Apabila disebabkan akibat bertambahnya ukuran individu sel akibat hipertrofi, dan apabila disebabkan bertambahnya jumlah sel disebut hiperplasia. Gejala yang pertama yaitu performasi atau lubang-lubang. Dapat terjadi pada daun atau batang yang dapat disebabkan oleh serangan hama atau penyakit. Pembentukan lesi pada daun kering diikuti dengan hancurnya jaringan yang sakit hingga terjadi lubang yang bentuknya sedikit banyak teratur. Lesi adalah bercak kecil yang bentuknya pudar. Performasi pada daun dapat juga disebabkan oleh gigitan serangga seperti kumbang, kerawai daun, dan larva berbagai jenis Lepidoptera. Gejala performasi atau lubang-lubang pada tumbuhan lemon verbena ditandai dengan hancurnya jaringan yang sakit hingga terjadi lubang yang bentuknya sedikit banyak teratur pada sebagian tubuh daun tumbuhan lemon verbena. Kerusakan berat dicirikan oleh defoliasi yang masif, terutama pada daun-daun muda. Kumbang daun di lain pihak memakan daun lemon verbena dengan cara melubangi daun-daun tersebut. Adanya lubang-lubang kecil itu atau perforasi berbentuk pudar sedikit lonjong tersudut atau gabungan dari bentuk-bentuk itu dengan ukuran milimeter pada daun merupakan gejala khas serangan hama ini. Tidak jarang jumlah performasi yang terjadi tidak cukup banyak. Sebagai gantinya nampak banyak bintik kekuningan seukuran performasi yang jelas merupakan bekas luka akibat gigitan kumbang itu pula. Semacam gigitan yang dimulai dari berbagai abaksial daun namun tidak dituntaskan sehingga tidak melubangi daun tersebut. Gejala performasi ini memberikan kenampakan buruk pada daun lemon verbena. Serangan berat mengakibatkan daun yang berlubang-lubang atau berbintik kuning tersebut mengering. Keseluruhan daun menjadi seperti terbakar, tetapi mosaik-mosaik bekas luka yang mengering itu masih mengesan sehingga secara keseluruhan menampakkan daun menjadi lebih buruk lagi. Gejala kedua ini termasuk ke dalam gejala klorose atau menguning, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Klorose dapat dibedakan atas mosaik, merupakan klorose
yang tidak teratur atau bagian yang klorofilnya tidak terbentuk dapat setempat-setempat, maka terjadi gambaran mozaik dengan corak tertentu. Kadang-kadang bagian yang memucat lebih meluas daripada bagian yang tetap berwarna hijau. Gejala klorosis atau menguning pada pohon rambat Thunbergia dan daun kelor ditandai dengan menguningnya pada sebagian tubuh daun pohon rambat Thunbergia dan daun kelor, sementara pada bagian lain tidak menguning. Menguningnya bagian pohon rambat Thunbergia dan daun kelor disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Klorosis merupakan gejala di mana daun tanaman menjadi tidak hijau lagi karena kekurangan unsur hara tertentu seperti unsur Zn. Unsur seng sangat penting sebagai bahan dasar dalam pembentukan pigmen fotosintesis atau klorofil. Jika tanaman kekurangan unsur Zn tersebut, maka tanaman akan mengalami gejala klorosis dengan ciri daun tanaman menjadi kuning kecoklatan, mudah rontok karena terpengaruh hormon ABA, dan lain sebagainya. Klorosis seringkali merupakan petunjuk terjadinya kekurangan hara atau serangan penyakit yang dialami oleh tumbuhan. Klorosis juga merupakan gejala umum dari infeksi virus. Klorosis pada tanaman yang terserang virus tampak berupa daun yang menguning secara seragam dan secara umum dapat berpola mozaik, bercak, cincin, dan pola garis. Gejala yang ditunjukkan dapat bervariasi tergantung pada faktor penyebabnya. Semakin tinggi pH tanah, maka tumbuhan akan semakin klorosis. Semakin lama tanaman mengalami klorosis, maka akan semakin parah klorosis yang terjadi. Klorosis ringan dimulai dengan warna daun yang memucat. Warna kuning menunjukkan klorosis yang lebih serius. Bagian yang mengalami klorosis dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau bahkan gagal untuk membentuk bunga dan buah. Selain itu, daun yang klorosis akan lebih rentan terhadap penyakit. Sekian penjelasan dari macam-macam gejala pada tanaman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.